Saya, Mamlu Atur Rozikoh, salah satu guru agama di Madrasah Sanawiyah Negeri Kota Madiun. MTSN Kota Madiun berada di lingkungan multikultural dan multireligius. Ini terbukti dengan lokasi MTSN Kota Madiun Kampus 2 di Jalan Barito berdekatan dengan gereja. Selama ini, meskipun kita berbeda dalam keyakinan, namun dalam keseharian kita selalu saling menghargai satu sama lain dan hidup berdampingan dengan rukun. Moderasi beragama perlu ditanamkan sejak dini kepada para peserta didik, agar mereka memahami bahwa Indonesia terdiri dari banyak suku, agama, dan budaya. Upaya yang saya lakukan sebagai guru pelopor moderasi beragama, saya pernah melakukan sebuah dialog bersama kepala madrasah dengan seorang pendeta. Untuk selanjutnya kepada Bapak Stephen, bagaimana pendapat Anda mengenai moderasi beragama? Iya, kalau untuk kekristenan sendiri sebenarnya kurang lebih sama dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Bang. Dan kita juga senang ya kalau punya tetangga yang berbeda, karena kita melihat perbedaan itu justru mewarnai. Jadi kita bersyukur kalau hari ini kita boleh berbincang supaya kita mengenal, dan ketika kita ini bisa menangkap sesuatu yang berbeda dan kita tidak melihat perbedaan itu sebuah perbedaan yang saling merusakkan. Nah, itu kita akan melihat bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan pada intinya sebenarnya sama. Jadi kita ini tidak melihat kepada prinsip hidup ataupun ajaran agama yang kita miliki, tetapi kita melihat bahwa ini adalah manusia. Kita sama-sama manusia. Pada suatu saat ketika Tuhan berbincang-bincang dengan banyak orang, Tuhan Yesus maksudnya ya, dia juga memberikan suatu perumpamaan, suatu pertanyaan kepada orang-orang itu. Ada orang ahli agama dan juga ada orang yang disingkirkan, dan Tuhan memberikan siapa? Sesamaku manusia. Jadi Tuhan Yesus sendiri tidak melihat bahwa itu adalah sebuah perbedaan, tetapi itu adalah sebuah ayo kita saling menghargai satu dengan yang lain, ya seperti itu. Selain itu, saya juga mengajak peserta didik saya berkunjung ke Klenteng Kota Madiun yang lokasinya tidak jauh dari madrasah. Di sana kami berbincang-bincang mengenai budaya dan sejarah Klenteng. Tanya, bagaimana cara menumbuhkan sikap toleransi yang bisa dikatakan sangat tinggi, cara merangkul satu sama lain, apalagi hidup di tengah masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Dari pihak Klenteng sebetulnya dengan masyarakat sekitar tidak bermasalah ya, karena sudah lama ya. Kita juga ada kegiatan-kegiatan, kadang-kadang bakti sosial, pengobatan gratis, ya toh. Ada juga pembagian sembako. Biasanya setahun sekali kalau bulan 7 Cina itu ada sembahyang kebutuhan itu ya. Itu memang sebetulnya untuk sembahyang itu tujuannya ke arwah-arwah leluhur maupun yang nggak disembayangi gitu ya, nggak dihormati gitu ya. Karena ada itu pada waktu itu tiap tahun kita bagi sembako ke sekitar maupun di Kota Madiun ini gitu. Karena kita sudah punya data-datanya dari pemerintah kota, daerah-daerah yang kira-kira membutuhkan mana, jadi kita drop ke sana ya toh. Kita dengan kalau ada bakti sosial, selain itu pembagian sembako, juga acara-acara keagamaan pun kita juga berpartisipasi ya toh. Sebenarnya di sini pun banyak orang-orang lokal, orang Indonesia yang sering juga ke sini. Nggak tahu dia tanya pekerjaan atau apa, misalnya dia, tapi sering ada.
bapak ibu yang jualan di pasar apa itu ya banyak namanya. Kita tidak membedakan siapapun, boleh masuk. Semuanya sama. Ya, boleh masuk, tidak apa-apa. Tak berhenti di situ, saya juga mengajak peserta didik saya untuk berkunjung ke salah satu gereja Katolik di Kota Madiun. Anak-anak di sana bisa berdialog secara langsung tentang peran gereja terhadap moderasi beragama. Wujud nyata dari toleransi beragama, saya mengajarkan kepada peserta didik saya untuk saling berbagi tanpa membedakan suku, agama, maupun ras dan budaya mereka. Dan moderasi agama ini kalau betul-betul dilaksanakan, betul-betul diwujudkan oleh setiap elemen masyarakat ini luar biasa. Di Kota Madiun juga terdapat forum kerukunan umat beragama yang sering dikenal FKUB yang mewadahi para pemuka agama untuk memelihara kerukunan umat beragama di Indonesia. Bagaimana caranya mengurangi perselisihan antar umat beragama di sosial media? Kalau kita berpikirnya bagaimana cara mengatasi, berarti sebelum mengatasi kita punya kemampuan untuk mengatasi. Masalahnya, apa kita yang mesti sudah punya kemampuan untuk mengatasi? Jadi tidak. Kalau sudah mungkin bisa mengatasi. Tapi kalau belum punya bagaimana kira? Kalau Anda lapar, bagaimana cara mengatasinya lapar? Kalau sudah punya makanan, makan. Kalau belum punya, Masak. ya, cari kan. Mau masak, ya kalau sudah punya bahannya. Belum punya bahannya masih harus beli dulu. Beli, ya kalau sudah punya uang. Kalau belum kerja dulu toh. Ya kalau sudah punya kemampuan, kompetensi. Kalau nggak punya kompetensi, bagaimana kerja? Nah, sekarang kembali kepada cara mengatasi. Berpikirnya bukan bagaimana cara mengatasi, tapi mari kita berangkat dari diri kita masing-masing di dalam menghadapi itu. Selain hal-hal yang saya lakukan untuk mengenalkan moderasi beragama kepada peserta didik, saya sebagai guru pelopor moderasi beragama rutin melakukan kegiatan untuk memperkaya wawasan saya tentang moderasi beragama. Saya melakukan diskusi dengan siswa, guru, menulis artikel di website madrasah, dan membuat karya-karya terkait moderasi beragama. Beragama itu bukan untuk menyeragamkan, akan tetapi menyikapi keragaman. Jangan jadikan agama sebagai alat untuk saling merendahkan dan saling menjatuhkan, bahkan menghancurkan satu sama lain. Karena beragama itu menjaga hati, menjaga perilaku, dan menjaga seisi negeri. Kami, warga MTS Negeri Kota Madiun, mendukung moderasi beragama. Salam moderasi!